Alhamdulillah lancar, Bu. Oke, habis dari mana? Habis dari kos. Oke, Feby. Sudah siap untuk melakukan sesi konseling pada malam hari ini? Sudah. Baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran sesi konseling kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk menjalin keakraban. Dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Saluna Novana. Bisa Ananda panggil Ibu Salu. Selanjutnya kepada Ananda, silahkan untuk memperkenalkan diri. Juga boleh mendeskripsikan diri Ananda kepada Ibu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Feby Aina. Sekarang masih berumur 20 tahun dan sedang berkuliah Oke, Feby sedang berkuliah di mana? di UIN Bukit Tinggi, Bu. Oke, boleh panggil Feby saja? Iya. Oke, Feby. Sebelumnya, apakah Feby sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Oke, jadi Feby belum pernah melakukan sesi konseling, berarti Feby itu belum tahu apa itu konseling. Maka Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling itu ialah proses bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai konselor kepada Feby sebagai klien yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang Feby alami. Feby paham? Paham, Bu. Bisa Feby ulang? Atau mau Ibu ulang sekali lagi? Boleh Ibu ulang sekali lagi. Oke, konseling itu ialah proses bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai konselor kepada Feby sebagai klien untuk menyelesaikan permasalahan yang Feby alami. Baik, Bu. Silahkan diulang. Ibu sebagai konselor, Feby sebagai klien, dan nanti Feby akan bahas masalah yang Feby alami. Oke, terus Feby. Sebelumnya Feby datang ke sini apakah dengan kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak manapun? Dengan kemauan Feby sendiri, Bu. Oke, jika itu kemauan Feby sendiri, berarti Feby bersedia bercerita apapun yang ingin Feby ceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupi sama sekali, tanpa ada yang Feby tutup-tutupi kepada Ibu. Jujur saja, terbuka saja. Apa Feby bersedia? Bersedia. Oke, jika Feby bersedia, Feby tidak usah khawatir. Apapun yang Feby katakan pada malam hari ini akan Ibu rahasiakan dan tidak akan Ibu beritahukan kepada pihak manapun. Dan jika suatu saat Ibu memerlukan informasi dari Feby, maka Ibu akan meminta persetujuan kepada Feby terlebih dahulu. Apa Feby dapat memahami apa yang Ibu katakan? Ya, dapat, Bu. Bisa. Sudah siap untuk melakukan sesi konseling kita? Siap. Oke. Feby ada permasalahan tentang apa? Boleh Feby ceritakan kepada Ibu, tidak apa-apa. Feby bingung, Bu, mau cerita dari mana dulu, tapi Feby akan coba cerita sama Ibu. Karena Feby jarang cerita juga, Bu, orangnya. Jadi kalau sekali diminta cerita, Feby jadi bingung, tapi Feby mau cerita. Ya nggak apa-apa, Feby mulai aja ceritanya dari hal yang Feby anggap itu kayak lebih mudah dulu, hal yang lebih umum yang Feby rasakan. Iya, Bu. Boleh Feby keraskan soalnya nggak apa-apa. Iya. Jadi seperti ini, Bu. Feby anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua Feby cuma itu, Bu, cuma Ya, nggak apa-apa. cuma berkebun. Ya. Itu pun di kebun orang. Ya. Jadi Feby terkendala kemarin, Bu, di waktu Feby mau bayar uang kuliah. Ya. Nah, di situ memang ekonomi keluarga Feby tuh lagi di bawah, semuanya tuh lagi kacau lah gitu, Bu. Jadi waktu itu Feby bingung, Bu, karena orang tua Feby nggak kerja, terus Feby jadi nggak bisa bayar uang kuliah. Terus adik-adik Feby juga, Bu, adik Feby nomor 2 masih sekolah, dia masih man, yang paling kecil juga masih SD. Itu uang sekolahnya juga udah nunggak, Bu, sampai nggak bisa ikut ujian karena belum bayar. Jadi Feby lihat sendiri gimana nangisnya orang tua Feby, mikirin
gimana ini caranya buat lunasi uang adik-adik Feby, buat bayar UKT Feby juga bu. Jadi pokoknya suasana keluarga Feby itu kemarin tuh lagi panas-panasnya bu. Terus Feby dikasih ide sama teman, Feby ngomong kan sama sahabat-sahabat Feby juga. Terus dia bilang dia juga belum bisa bantu Feby apa-apa. Terus jadi teman Feby itu menyarankan Feby buat pinjol. Mengambil pinjaman online Iya. Feby. Oke, jadi Feby itu terdesak uang untuk keperluan kuliah ya. Jadi makanya Feby mengambil pinjol. Iya. Oke, Feby. Iya. Terus akhirnya Feby nekat pinjol bu. Awalnya Feby pinjol tuh untuk bayar UKT Feby. UKT Feby lumayan agak tinggi bu, 2.850.000. Terus Feby juga buat itu bu, buat keluarga Feby makan. Karena kami memang di rumah, kami kan tinggal di kampung bu. Jadi di kampung tuh ada kayak daun-daun singkong. Iya. Nah daun singkong kan kalau sekali diambil kan udah habis tuh bu. Iya. Nah besok mikir lagi mau makan apa. Jadi lebih-lebihin lah uangnya untuk lunasi uang sekolah adiknya Feby. Terus juga buat uang UKT Feby. Pokoknya buat semuanya lah bu. Feby berani pinjol. Terus akhirnya alhamdulillah Feby udah bayar uang UKT dan Feby juga udah kembali sekolah kan bu. Dan mulai dari situ ekonomi keluarga Feby pun mulai agak membaik. Iya. Nah jadi bu setelah orang tua Feby nggak tahu kalau Feby itu pinjol. Feby bilangnya sama orang tua Feby itu tuh uang tabungan Feby sendiri. Oh iya. Terus akhirnya bu pas di pembayaran pinjol itu Feby belum ada uangnya dan terlambat. Pas jatuh temponya iya. Terus pakai denda kan bu. Iya. Nah di situ Feby usaha tuh bu, dari uang jajan Feby lunasin semuanya. Feby nggak bisa jujur sama orang tua Feby bu, karena ibu Feby keadaannya lagi sakit, baru selesai operasi, jadi memang nggak bisa banyak pikiran. Ya Feby juga gitu bu, sudah tua kan, jadi Feby nggak mau lah ngebebanin orang tua, mau menyelesaikan sendiri aja lah gitu bu. Terus akhirnya bu, karena Feby nggak bisa ngelunasi pinjol yang satu ini, Feby ambil pinjol lagi buat ngelunasi. Oh, jadi Feby kayak gali lubang tutup lubang gitu buat melunasi pinjol yang ini. Feby pinjam juga yang lain. Oke. Kalau boleh tahu yang pertama Feby mengambil berapa? Itu mungkin sekitaran 4 jutaan. Oh, 4 juta. Jadi untuk bayar UKT, terus sisanya untuk orang tua sama adik. Terus ada Feby bayar? Untuk pelunasan yang pertama itu ada Feby mencoba untuk memberi cicilan atau ada bu, ada. Karena kemarin tuh Feby sempat kerja bu sambil kuliah, jadi di situ Feby nabung. Tapi lama-lama capek juga bu ternyata. Terus akhirnya Feby nunggak dan Feby pinjol lagi buat nutupin yang 2 ini. Jadi aplikasi pinjol Feby itu sudah 4. Yang keduanya berapa Feby ambil? Ada catatannya bu, tapi Feby lupa. Oh, ada di atas 10-an? Enggak sampai 10-an. Oke. Itu udah berapa lama itu Feby yang seperti ini, dari semester berapa? Dari mungkin sudah 6 bulan yang lalu bu. Oh, buat semester yang kemarin. Iya Feby. Terus Feby nggak bisa ngomong ke orang tua, jadi selama ini Feby cuman diam aja, pendam sendiri aja. Oke Feby. Terus bu, kemarin tuh waktu mau lebaran, pokoknya sampai sekarang mungkin ekonomi keluarga Feby itu belum stabil bu. Cuman tapi bukan orang tua Feby nggak kerja, nggak berjuang, cuma sudah berjuang, sudah berdoa, tapi mungkin belum rezekinya aja bu. Jadi kemarin tuh waktu mau lebaran sedih bu rasanya. Feby lihat orang-orang
orang-orang yang semangat tuh Bu beli kue lebaran, baju Iya. lebaran kan Bu. Sementara keluarga Feby lagi di bawah. Terus sedih kan Bu. Jadi kemarin sempat rasanya depresi Bu, agak Oh. stres Feby. Stres karena Iya. memikirkan itu. Iya Bu. Oke. Terus rasanya juga kemarin juga pernah sempat Bu Feby percobaan bunuh diri. Itu Pernah Feby? iya. Tapi mungkin itu selama-lama iman lah Bu. Iya, iya. Emang kayak udah ya Allah gitu loh Bu. Oke Feby. Jadi sampai sekarang masih ada Masih pinjolnya Feby. Apa di satu tempat atau di beberapa tempat? di 4 aplikasi. Di 4 aplikasi itu udah ada Feby angsur-angsur membayar atau gimana? Udah lagi Feby angsur. Feby angsur membayar. Feby membayarnya dengan apa? Apa Feby sekarang kerja atau gimana? Feby bayarnya sama uang jajan yang dikasih sama orang tua Feby Oh, Feby dikasih jajan oleh orang tua per minggu. per minggu. Kalau boleh tahu itu berapa seminggu? 100.000 Bu. Oke, 100.000 seminggu. Itu yang Feby coba sisihin buat Iya. pelunasan itu. Kalau boleh tahu orang tua ayah Feby panggil ayah. Iya. Ayah Feby kerja kan? Bertani. Ibu Feby nggak kerja? Enggak. Oh, Ibu Feby lagi pemulihan Bu karena Ibu habis Feby. operasi. Operasi apa itu kalau boleh tahu? Operasi tumor. Oh, tumor. Feby tadi katanya bersaudara Bertiga. bertiga. Oke, yang satu Diman. Adik Iya. Feby yang paling kecil Masih SD Bu. masih SD. Oke. Apa Feby nggak pernah mencoba untuk memberitahu? Kalau kan kata Feby, ibu Feby tidak bisa dikasih tahu. Ayah Feby, apa Feby pernah mencoba memberitahu? Belum. Belum. Apakah ada keinginan Feby untuk memberitahu orang tua Feby? Ada Bu, tapi setelah semuanya selesai Bu. Oh, setelah Feby bisa menyelesaikan Iya. semuanya. Oke. Jadi Feby juga katanya sempat depresi gitu kan karena hal yang Feby alami sekarang. Sekarang ini Feby ada kerja? Sekarang enggak Bu, Enggak, lagi fokus fokus kuliah. kuliah ya. Oke. Kan nanti kita mau habis nih semester nih. Apakah masih ada keinginan Feby buat kerja atau gimana? Kita Feby mau libur kuliah lagi Bu. Sekarang masih minggu-minggu UAS. Nanti setelah Feby selesai kuliah, Feby akan kerja dulu. Coba cari kerja. Semester kemarin tuh kata Feby kerja kan? Iya. Kalau boleh tahu kerjanya di mana? Di itu Bu, di kedai nasi. Oh, di kedai nasi. Kalau boleh tahu penghasilannya bisa untuk membantu Feby? Bisa. Oke, bisa. Jadi sekarang perasaan Feby bagaimana? Masih memikirkan pinjol atau gimana? Masih udah mendingan atau masih memikirkan itu? Kalau masalah menurut Feby itu sih masalah besar ya Bu. Iya. Kalau masalah besar, masalah itu masih terpikirkan. Cuman rasanya sudah agak lega Bu, karena sebelumnya juga Feby nggak pernah cerita sama orang-orang. Feby sedih, Feby kayak terpuruk gitu Bu, tapi Feby pendam sendirian. Feby di kuliah ada dapat beasiswa? Enggak, Nggak ada dapat beasiswa ya, berarti Feby kuliahnya mandiri. mandiri. Oke, ada pernah mengajukan mencoba untuk mendaftar beasiswa? Udah Bu, Bagaimana sih? Feby udah coba daftar, mungkin sudah 5 beasiswa Bu yang Feby sudah ajukan, Ya. tapi mungkin karena belum rezeki aja. Iya. Terus sekarang nih masih ada keinginan untuk menambah pinjol lagi? Enggak Bu. Enggak, Feby berarti sekarang fokus untuk melunasi yang sekarang ini ya. Oke. Kalau boleh tahu itu kan 4. Itu tuh sama nominalnya atau beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda.
paling banyak. Ada yang satu pinjol itu Feby cuma minjamnya 600.000. Oke, itu cara pembayarannya bagaimana? Ansur per minggu, per bulan, atau nanti kena dendanya gimana? Angsur per bulan. Oh, per bulan. Iya. Biasanya berapa per bulan? Tergantung sih Bu, beda-beda juga. Di pinjol yang satu ada 1 juta, pinjol yang satu lagi 1.500.000. Iya Bu, sekali 15 hari Bu. Kali 15 hari berarti ya. Itu cara pembayarannya ditransfer ke nomor rekeningnya. Iya, nanti ada tuh tempat transfernya. Pernahkah Feby telat bayarnya itu tuh sampai kena denda? Pernah Bu, pernah juga kan sampai kena denda, sampai dihubungi sama CS-CS-nya kan Bu. Ya. Tapi waktu itu Feby juga dibantu sama mereka. Kalau mau dibayar sekarang, kita bantu nih buat nggak pakai bunga gitu loh. Iya. Iya. Oh, berarti ada keringanan gitu dari sana untuk membantu Feby. Iya. Oke, Feby. Kalau Feby biasanya ada balik ke kampung. Feby orang mana sebenarnya? Feby orang Maninjau. Orang meninjau. Ada pulang kampung. Ada Biasanya sekali berapa? sekali sebulan. Oh, sekali sebulan. Feby tadi katanya ayahnya kerjanya ke ladang gitu kan. Itu tuh kalau boleh tahu pekerjaan ayah Feby itu apa cukup untuk makan? Kita belakangkan dulu untuk kuliah Feby kan. Kalau untuk makan sehari-hari apa cukup? Kadang keluarga Feby bisa makan Bu, kadang Oh. juga sehari itu nggak bisa makan. Oke. Kadang juga nggak cukup Bu. Ladangnya punya keluarga sendiri atau ambil upah di tempat orang? Ngambil upah Bu di tempat orang. Oh, ngambil upah di tempat orang. Kadang kan juga nggak selalu Bu, ada yang mau minta bantu gitu Iya. sama ya Feby. Kadang juga ada, kadang enggak. Iya. Feby itu yang paling berat tuh Bu. Iya. Feby tuh ngerasa Feby itu udah gagal jadi anak Bu. Kayak Feby udah berani loh berani masuk ke masalah yang besar ini loh Bu. Dan bener Feby nggak pernah loh Bu punya masalah yang sebesar ini. Emang mungkin kemarin tuh hidup Feby memang berat, emang semuanya harus diusahain dulu apa-apa, tapi kayaknya belum pernah Feby tuh merasakan di posisi yang berat itu. Jadi Feby tuh ngerasa udah gagal jadi seorang anak, udah gagal jadi cucu, gagal jadi kakak juga Bu. Terus Enggak, sebenarnya kayak gini Feby tuh bukan gagal menjadi anak, tapi Feby itu sudah berhasil menjadi anak. Buktinya Feby udah bisa membantu orang tua Feby dengan jalan yang mungkin Feby tentukan sendiri gitu kan. Rasanya mungkin anak seusia Feby belum bisa melakukan hal senekat Feby. Ibaratnya kan Feby tuh kayak berkorban untuk keluarga Feby kan. iya. Ya, Feby rasanya tidak gagal menjadi anak. Feby sudah berhasil menjadi anak. Sudah bisa memahami orang tua Feby, kesulitan orang tua Feby. Feby sudah bisa menjadi kakak yang baik. Gak apa-apa Feby. Feby sudah baik jadi kakak. Sudah bisa bertanggung jawab untuk adik-adik Feby. Gak ada manusia itu dilahirkan untuk gagal. Manusia itu dilahirkan untuk berhasil, walaupun itu cara untuk berhasil itu masing-masing orang berbeda. Ada yang berat, ada yang dipermudah. Mungkin Feby sekarang berat, belum tahu nantinya hasilnya di belakang. Mungkin sekarang mungkin bisa berat, mana tahuan nanti Feby bisa berhasil. Jangan pernah Feby merasa diri Feby gagal. Feby orang yang paling berhasil yang pernah ibu temui. Ya Feby? Iya. Oke. Kemarin tuh kata Feby pernah sempat untuk bunuh diri. Apa sekarang masih pengen lagi? Enggak lah Bu. Enggak Feby. Saran ibu jangan lagi ya. Kita itu hidup, banyak orang yang ingin hidup. Buktinya banyak orang yang ingin menghabiskan uangnya untuk hidup.
untuk umur panjang. Masa Feby dikasih kesehatan sama Tuhan, Feby mau bunuh diri? Tapi nggak apa-apa, mungkin itu Feby kilaf, iya kan? Nggak apa-apa, berjuang hidup untuk teman-teman yang ingin Feby temui, untuk makanan enak yang ingin Feby makan, masa depan mungkin yang lebih indah yang ingin Feby temui di akhir nanti, orang-orang yang Feby cintai. Bertahan untuk orang tua Feby, untuk ibu, untuk ayah, untuk adik-adik Feby. Ya, kalau misalkan Feby masih ingin melakukan itu, Feby meninggalkan mereka. Saat Feby pergi nanti, apa yang mereka rasakan? Feby paham? Iya. Tidak apa-apa. Semua ujian orang memang beda-beda. Ya, mungkin bagi Feby ujian Feby berat. Belum tentu orang lain juga tidak ada ujian. Mungkin jalan yang dikasih Tuhan berbeda-beda. Feby sudah hebat rasanya, sejauh ini Feby sudah berhasil. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk gagal, Feby. Ya, tidak apa-apa kok. Semua orang punya masalah, ibu pun punya masalah. Ya, Feby. Sekarang gimana untuk pinjolnya itu? Apakah rasa-rasanya mampu Feby untuk menyelesaikannya? Sepertinya tidak, Bu, tapi Feby akan terus usahakan. Oke, Feby, tidak apa-apa. Itu yang perlu kan. Mungkin Feby habis ini bisa kerja kan, kita kan ada libur 2 bulan. Iya. Ya, Feby bisa bekerja. Kalau boleh tahu, tenggang waktunya masih lama atau ada yang dekat untuk akhir-akhir ini? Gini, Bu, kemarin tuh Feby sudah bayar jasa, Bu. Iya. Jadi jasa ini tuh Feby jadi bisa nunggak dulu, Bu. Kayak Ya, gimana ya, Bu, cara jelasinnya? jelasin aja. Jadi Feby bayar jasa Ya, biar Feby bisa telat bayar selama 6 bulan. Jadi kayak ditahan dulu, Bu, selama 6 bulan ke depan. tangguhkan Iya, untuk di 6 iya. bulan ke depan. Ya, ya. Nanti di bulan September besok tuh, Bu, Oh. Feby harus bayar lunas semuanya tanpa bunga. Oke, itu di keempat aplikasi atau di satu saja? Di 2 aplikasi. Oh, kalau yang 2 lagi kapan terakhirnya untuk membayar? Masih, Bu, masih di bulan-bulan ini. Di bulan-bulan ini. Oh, sudah ada rasa-rasanya uang Feby terkumpul untuk membayarnya? Sudah, Bu, tapi mungkin belum cukup. Oke, belum cukup. Kalau semisalkan dibayar setengah dulu, apakah bisa? Bisa, Bu. Oh, berarti yang untuk dekat-dekat ini tidak ada yang terlalu mepet gitu kan? Nggak ada yang terlalu menekan Feby ya, dekat-dekat ini. Enggak, Bu. Oh, oke, Feby. Karena Feby juga udah lunasi beberapa minggu kemarin. Oh, oke, Feby. Sebelumnya, boleh tahu Feby disarankan oleh teman ya? Iya. Tadi kata Feby ambil pinjol. Teman Feby itu teman kuliah atau siapa? Itu waktu teman Feby waktu di sekolah dulu, Bu, waktu di MAN. Oh, Karena dia kemarin juga gitu, Bu. Dia bilang sama Feby ya, waktu mau bayar UKT orang tuanya juga belum punya uang. ya. Tapi dia jujur, Bu, sama orang tuanya kalau itu Iya. pinjol. Nah, terus orang tuanya yang lunasi. Oke, orang tuanya yang lunasi itu. Tapi kalau Feby bilang jujur sama orang tua Feby, Ya. orang tua Feby pasti nggak bakalan izinin, Bu. Hmm. Sementara satu-satunya jalan cuma itu. Oh, oke, Feby. Berarti untuk dekat-dekat ini Feby belum bisa jujur kepada ayah atau ibu Feby ya. Iya. Oke. Jadi apa namanya, Feby ada nenek juga katanya kan yang gagal jadi cucu. Iya. Nenek Feby masih kuat atau gimana? Nenek Feby sudah masih bisa sih, Bu, kalau buat ke kebun. Apa Feby enggak, misalnya kan kalau kita susah gitu ngomong ke orang tua, bisa cerita ke nenek, apa Feby
nggak bisa juga mencoba bercerita, berbagi keluh kesah gitu. Bukan istilahnya kan bukan buat minta tolong, tapi memberitahu orang yang lebih tua gitu. Apa pernah mencoba? Belum Bu, karena nenek Febi juga terhitung sudah tua, jadi nambah-nambah masalah aja lah, jadi gak usah lah gitu. Oke Febi. Febi tadi anak pertama juga ya. Oke. Apa kerabat Febi yang lain tidak ada rasanya yang rasa untuk menolong Febi? Enggak kayaknya Bu. Karena semuanya sama-sama mungkin kurang mampu juga. Oke. Ibu paham Febi. Sebelumnya kan kalau misalkan pinjol itu kan lewat aplikasi kan, jadi lebih susah. Sebelum ke pinjol, apa pernah Febi mencoba meminjam kepada teman-teman Febi yang lain di kuliah ini? Enggak Bu, kalau untuk nominalnya sebanyak itu. Tapi mungkin kalau minjam 50.000 atau 30.000 mungkin ada Bu. Oh, berarti untuk nominal yang besar itu Febi tidak pernah meminjam kepada teman-teman yang. Karena memang sama loh Bu, semuanya sama-sama nggak punya uang sebanyak itu. Oke. Awalnya tadi Febi minjam 4 jutaan ya. Oke. Kayak orang-orang yang Febi kenal dekat gitu, kalau kan misalnya kan kalau pinjol ini kan dia sistemnya ya kalau nggak dibayar nanti berbunga. Kalau ke orang lain kan kita bisa dijanji dulu, nggak ada. Memang waktu itu memang benar-benar Febi ini terdesak sekali ya. Iya Bu, karena kalau Febi telat bayar UKT terus nggak lanjut dong kuliah Febi Bu. Oh iya. Sementara waktu itu udah hari terakhir pembayaran Bu. Oh, hari terakhir waktu itu Febi. Iya. Oh, Febi minjamnya itu ditransfer, uangnya ditransfer. Iya. Sama orang itu. Iya. Oh, berarti langsung bayar UKT ya? Oke Febi. Bu, Ya. sejauh ini apakah ada Bu Ibu menemukan orang yang masalahnya sama seperti Febi? Kalau sama seperti Febi itu mungkin ada, mungkin di keluarga ibu juga. Waktu itu di ibu waktu itu kakak ibu mau apa, ibu bersaudara kan berlima, jadi abang ibu yang nomor 1 udah pergi berlayar, yang nomor 2 ini masih namanya laki-laki, baru-baru habis tamat SMA, masih ya segila-gilaan lah gitu kan. Habis tuh disuruh merantau sama kerabat dekat kan, nanti dibawanya katanya kan. Terus waktu itu orang tua ibu itu nggak ada biaya, jadi dia nggak pinjam ke pinjol, pinjam ke orang yang dekat. Waktu itu juga nominalnya nggak banyak, kurang dari 1 juta, kayak 700-an. Makanya dia nggak pinjam ke pinjol, ke orang yang dia yang percaya lah gitu. Karena alhamdulillah waktu itu dapat dikasih tenggang waktu berapa waktu sama orang itu ya, 3 bulanan. Dalam 3 bulanan tuh nanti dicoba lunasi, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa katanya, karena semampunya aja dulu. Jadi ya itu mungkin kalau dari pengalaman ibu yang nggak terlalu nggak pernah, mungkin waktu tuh masih belum ada pinjol. Waktu itu 2000 berapa ya, 2010-an itu belum ada kan aplikasi pinjol. Itu juga pernah ibu ngambil, kalau dulu tuh namanya julo-julo, yang julo-julo main ikut kayak arisan itu ya? Ya yang ikut arisan. Kalau itu tuh memang sampai agak ya si ibu waktu tuh perekonomian kami lagi susah-susahnya, abang ibu juga baru awal-awal ngerantau gitu kan, sampai didatangin orang lah ke rumah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya masih ada kakak-kakak ibu yang bisa bantu, karena ibu anak terakhir masih ada
kakak-kakak ibu yang membantu. Jadi tadi makanya ibu bilang Feby sebagai kakak itu tidak gagal, karena ibu juga merasakan rasanya bukan sebagai kakak, tapi pandangan kita sebagai adik itu gimana ya, pandangan kita sebagai adik itu memandang kakak kita itu orang yang hebat. Dia anak pertama, dia, kalau kami kan anak terakhir, apa-apa ada tempat bersandar kami, kakak kami. Kalau dia kayak dia itu sendiri, tapi dia tuh bisa membantu adik-adiknya. Nggak tahu uangnya dapat dari mana, tapi ada. Itu makanya ibu bilang Feby itu kakak yang hebat. Tidak ada orang yang terlahir gagal, Feby, tidak ada. Tuhan pasti menciptakan hambanya dengan sebaik-baiknya. Oke Feby, mungkin Feby juga bisa nanti Feby mungkin bisa kerja, dan saran ibu untuk kedepannya coba Feby kurangi. Kalau misalkan untuk menutupi pinjol Feby ini, bisa pinjam ke orang langsung gitu. Masalahnya kalau ke aplikasi ini kan agak susah gitu kan. Iya. Feby juga bisa, mungkin kalau untuk sejutaan mungkin coba ke teman-teman Feby yang lain. Mungkin di dalam Feby berteman mungkin ada yang sedikit agak mampu, yang mampu bisa menolong Feby. Oke. Oke Feby, sejauh ini bagaimana komitmen Feby untuk kedepannya? Jadi mungkin buat melunasi, buat berhenti di pinjol ini, Ya. mungkin Feby akan cari pinjaman dulu sama teman, Bu. Juga akan bekerja dulu, Ya. dan nggak mau lah lagi nyoba pinjol lagi nih, Bu. Kalau bisa secepatnya selesai, Feby pergi dari situ dulu. Oke, iya Feby. Untuk selanjutnya, sesi konseling kita selanjutnya kapan Feby bisa? Apa Feby bisa di minggu depan di hari dan waktu yang sama? Bisa, Bu. Oke Feby. Terima kasih Feby. Karena sesi konseling kita tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Feby telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling dengan Ibu. Ibu harap masalah Feby cepat terselesaikan. Ibu harap juga dengan Feby mendatangi Ibu bisa membantu atau memberikan sedikit saran untuk permasalahannya Feby. Oke Feby juga sangat merasa terbantu atas saran-saran dari Ibu tadi. Oke Feby, semangat ya Feby. Iya, Bu. Oke, terima kasih Feby. Terima kasih kembali, Bu. Silahkan.